Shalom pemuda yang dikasihi Tuhan. Mari kita beribadah bersama-sama. Kita tinggikan Tuhan Allah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman, Tuhan itu dikenal dengan kasih-Nya. Tapi seringkali kita salah mengerti tentang Dia. Kita berpikir Tuhan mengasihi kalau hal-hal baik itu kita alami. Keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, atau mungkin komunitas yang baik. Sebaliknya Tuhan tampak kurang baik ketika hal yang tidak baik kita alami. Padahal kadang hal buruk itu, hal yang tidak baik itu jadi cara Tuhan untuk menyatakan kemurahan-Nya. Bahkan jadi cara Tuhan untuk memanggil kita pulang. Teman-teman, biarlah hal ini menjadi pengantar kita untuk merenung sejenak. Sedalam apa pemahaman kita tentang Tuhan. Mari
Mari minta ampun kalau sampai hari ini ternyata kita masih membuat Tuhan versi kita, versi yang enak menurut kita. Dan mari terus minta Tuhan untuk kasih pengertian supaya kita bisa benar-benar ngerti dan paham, memahami Tuhan dengan benar. Setiap kami yang seringkali terkadang membuat Tuhan versi kami. Melihat Tuhan baik ketika kami mengalami hal yang baik saja. Tuhan ampuni kami kalau misalnya sampai dengan saat ini kami masih memikirkan bahwa hal-hal yang jahat itu adalah hal yang membuat kami tidak belajar sesuatu. Tuhan, kami rindu setiap hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun itu, biarlah kami boleh terus belajar. Kami boleh terus mengerti. Kami boleh semakin dekat malahan ketika kami mengalami hal-hal yang buruk. Kami makin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan kemurahan Tuhan yang mungkin tersembunyi.
dalam hal-hal yang buruk yang kami alami. Kami rindu dalam setiap hal yang kami alami Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan, dan kami boleh merasakan dan mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wahyu 21 ayat 4-5b, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Biarlah ayat ini terus menjadi pengharapan buat setiap kita. Dan kalau setelah ini kita akan bersama-sama disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya, biarlah kita terus meminta Tuhan membuka mata, membuka telinga, bahkan membuka hati kita untuk mendengar Dia. Open our eyes, Lord. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga dan juga yang bertata di dalam hati kami hari ini ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami satu persatu dengan cara yang unik dan personal ya Tuhan. Biarlah firman hari ini benar-benar membukakan mata kami. Biarlah firman hari ini benar-benar membebaskan hati kami dari banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ditawarkan oleh dunia ini ya Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan bekerja di dalam setiap kata-kata ini ya Tuhan. Dan Engkau ada di tengah kami dan Engkau akan berbicara. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Saya akan bacakan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kita semua ini hidup di dalam era digital. Jadi media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, saya belakangan ini sedang belajar YouTube gitu. Pengen coba jadi YouTuber ya dengan konten-konten Kristen gitu ya. Nah, waktu saya pelajari
saya melihat ada satu hal yang dipacu di situ, yaitu saya itu diajak ya oleh beberapa pengajar YouTube itu untuk mengejar subscriber, ya. Atau mungkin kalau Instagram kita mengejar follower gitu ya, semakin banyak gitu. Nah, saya berpikir ini sebetulnya fenomena apa sih? Gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang ditampilkan di YouTube dan apapun yang ditampilkan di dalam Instagram, itu seringkali kebanyakan ya, walaupun nggak semua, itu adalah hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang sempurna gitu. Bahkan penampilan kita pun diposting yang paling sempurna, yang paling perfect gitu. Mungkin kita tampilkan saat-saat kebahagiaan kita waktu kita traveling gitu. Bahkan kadang makanan gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang sifatnya sangat perfect, sempurna, bahagia. Jarang sekali saya melihat ada orang-orang yang memposting hal-hal yang sifatnya rapuh, gitu, otentik rapuh gitu. Nah, waktu kita memposting ini, kita sedang mencari sebuah penerimaan sebetulnya. Yaitu apa? Waktu follower kita misalnya 1000, 2000, jadi Instagram kita ya followernya 2000, berarti kita punya lingkaran 2000 orang. Kita sedang mencari lingkaran penerimaan sebetulnya. Nah, waktu YouTube kita mencapai subscriber sampai 10.000, nah itu kita sedang mencari sebuah komunitas lingkaran. Ya. Tapi waktu kita mengejar itu, di dalam lingkaran-lingkaran itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya kalau misalnya kuliner, ya syaratnya makanan, posting-posting makanan yang bagus. Kalau syaratnya olahraga, berarti kita harus posting olahraga yang hebat-hebat gitu ya. Nah, setelah saya lihat sebetulnya media sosial itu dengan komunitas youth ya tidak terlalu berbeda banyak gitu. Nah, jadi waktu saya ada praktek di beberapa gereja dan melihat fenomena youth di mana saya berada, saya pelayanan, sebetulnya fenomenanya masalahnya tuh hampir mirip sebetulnya. Jadi masalah youth di mana-mana tuh mirip. Jadi kayak seperti ini. Mungkin misalnya masalah usia, ada lingkaran usia gitu. Lingkaran yang lebih tua kadang merasa lingkaran yang lebih muda itu kurang pengalaman, kurang pintar, kurang berhikmat gitu. Dan kadang-kadang lingkaran yang muda bilang lingkaran yang lebih dewasa atau yang lebih tua itu gak bisa berubah, percuma dikasih usul gitu. Nah itu kan sebenarnya ada gap ya, melihat antara lingkaran yang lebih dewasa dan lebih muda. Jadi ada satu pemahaman bahwa lebih muda itu lebih gak berhikmat gitu. Padahal kalau kita temukan banyak juga sih anak-anak muda yang lebih berhikmat daripada yang lebih dewasa. Jadi bisa terbalik-balik sebetulnya gitu. Nah ini kan sebuah lingkaran seperti itu. Dan kemudian ada lingkaran skill yang bisa ini ngegrup, yang pemusik ngegrup dengan pemusik ya. Mungkin lingkaran pengurus ya, yang pengurus bikin lingkaran juga. Mungkin ya tanpa sadar terjadilah lingkaran jemaat pasif seperti itu ya. Jadi kalau masuk ke dalam lingkaran pemusik gimana? Saya misalnya mau masuk nih jadi pendatang baru, mau masuk ke dalam lingkaran pemusik, tentunya ada syarat, ada ritual yang harus kita lakukan, yaitu apa? Saya harus tunjukkan kalau saya pintar musik. Kalau saya tidak memenuhi syarat tersebut, maka saya tidak bisa masuk ke dalam lingkaran pemusik. Sederhana ya. Jadi dilakukan sebuah ritual supaya kita bisa masuk dalam sebuah lingkaran. Lingkaran-lingkaran ini dibuat manusia dan setiap lingkaran itu ada syaratnya. Nah kemudian lingkaran pengurus. Lingkaran pengurus itu harus punya fungsi yang masuk di dalam struktur kepengurusan. Ya misalnya kalau asyir ya harus punya keramah tamahan gitu. Kalau misalnya dia bendahara ada sisi punya akuntingnya, bisa ngitung-ngitung gitu. Kemudian usia, hobi, sahabat-sahabat pun di dalam satu komunitas youth pun ada lingkaran-lingkaran kecil yang nempelnya berdua terus, bertiga, berempat terus gitu, nggak mau pecah gitu. Nah kemudian ada juga zaman dulu waktu saya remaja ya, saya bikin kelompok anti pengurus. Nah itu rada ekstrim tapi jangan dicontoh ya. Jadi saya itu satu geng anti pengurus semua. Jadi banyak ngomongin pengurus ya. Nah makanya ini kan saya kena ini kan, kena karmanya ya. Jadi saya ini sekarang jadi hamba Tuhan, jadi pengurus sebetulnya gitu. Nah jadi waktu saya bikin kelompok anti pengurus itu banyak sekali hal-hal yang memberontak yang kami lakukan di dalam komunitas remaja dan pemuda itu. Dan akhirnya kami di skip
generasi kami hilang total, tidak pernah satupun yang dijadiin pengurus, langsung di skip ke bawahnya jadi pengurus gitu. Nah itu kan lingkaran juga ya. Nah kemudian waktu saya di kampus ada beberapa orang yang pinter nge-joke, humor. Itu bertiga, berempat gitu. Wah kalau humor tuh benar-benar lucu deh. Tiba-tiba kan saya kan pengen juga ya masuk ya ke dalam lingkaran humor ini kan. Saya coba kan ngelawak gitu, bla 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 gitu. Terus mereka cuma ngelihat cuman gitu, ketawa gitu doang kan gitu. Nah waktu saya melihat bahwa saya nggak punya kemampuan dan saya kurang lucu, saya jadi nggak bisa masuk gitu. Berarti kan ada syaratnya. Lingkaran ini juga ada syaratnya. Kemudian lingkaran-lingkaran dulu yang disebut lingkaran Barbie, cewek-cewek cakep-cakepan, selalu ada tuh di komunitas ya. Yang cakep-cakepan ngumpul bareng gitu. Mungkin sekarang cakepan-cakepannya versi Korea mungkin ya, gitu. Pasti ada tuh kelompok yang cewek yang cakep-cakep ngumpul. Mungkin nanti ada yang opa Koreanya mungkin juga ada ya, gitu. Tapi saya kebanyakan lihat yang cewek-cewek yang cakep ini selalu ada kumpulannya gitu. Nah kemudian keluarga juga sebuah lingkaran. Ada ayah, ibu, dan anak. Nah kemudian terkadang di dalam keluarga kalau kita perhatikan ada lingkaran yang lebih kecil lagi, yaitu misalnya begini. Saya menemukan beberapa anak itu dekat dengan ibunya dan memusuhi bapaknya, gitu. Ini kan ada satu yang tidak stabil ya struktur di dalam. Jadi ada lingkaran ibu dan anak yang memusuhi bapaknya. Jadi ada juga yang anaknya dengan bapaknya memusuhi ibunya. Jadi di dalam lingkaran keluarga ada lagi lingkaran lagi gitu. Jadi lingkaran ini berdimensi sangat banyak. Nah, waktu kita melihat seperti ini, kita ini hidup sebetulnya di dalam lingkaran-lingkaran. Dan kita seakan-akan butuh lingkaran itu untuk keberadaan kita. Nah, dinamikanya gimana? Saya membuat sebuah lingkaran di sini. Ya, ada lingkaran di sini. Nah, dinamikanya seperti ini. Kita akan hubungkan dengan tema kita, self fragile, ya rapuh. Jadi kalau kita ada di dalam lingkaran, kita itu merasa utuh dan kuat. Karena kita penuh. Jadi budaya timur itu budaya komunitas. Jadi keberadaan kita itu karena grup, identitas kita karena grup, ya. Nah, waktu kita di dalam kita utuh, waktu kita di luar kita rapuh. Kita merasa kayak setengah manusia, kayak nggak jadi manusia, gitu. Waktu di dalam, kita kayak diwongke banget ya. Nggak tahu nih bener ya ngomongnya ya. Diwongke itu dimanusiakan gitu. Tapi kalau di luar kita kayak bukan manusia. Jadi ada sense of being-nya. Walaupun kelihatan ini manusia, tapi sense of being-nya, sense dari keberadaan diri saya kurang jadi dimanusiakan karena dibuang. Atau saya dalam, saya kuat, saya utuh. Nah ini kan sebetulnya satu kebutuhan manusia bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, pengejar lingkaran sosial. Gitu. Nah apa yang terjadi selanjutnya? 2C. Yang terjadi apa? Competition sama comparison. Kalau kita ngelihat Instagram, suka berasa nggak kalau lagi lihat Instagram itu terkadang memicu perasaan iri hati. Contoh ya, wah temen, waduh foto-foto sama temennya banyak banget. Terus kita berasa karena minder ya nggak punya teman, aduh saya nggak punya teman, dia temennya banyak banget, fotonya rame semua sama temen gitu. Nah kita rapuh kan, terus melihat dia yang kuat, ada perbandingan seperti itu. Banyak hal, dari skill, pertemanan, bahkan kepinteran, ya, mungkin hobi-hobi semuanya itu campur aduk menjadi competition dan comparison, kompetisi dan perbandingan. Nah, ada lagi satu dinamika dalam lingkaran adalah waktu kita masuk, kita tuh ekspektasinya tinggi supaya mereka mengisi kita. Jiwa kita yang kosong itu mau diisi sama mereka, ya. Nah, jadi kita ekspektasi supaya kita dapat penerimaan full, total dari kelompok kita, dan itu nggak bisa. Karena manusia berdosa nggak bisa kasih penerimaan total, ya. Kemudian kita cari, karena kita ilfeel, kita cari me time kan. Aduh, capek di kelompok, nggak ada yang ngertiin saya, gitu. Me time. Habis me time, nanti pengen lagi ke kelompok. Ini kayak gini loh, kayak anak kecil sakit gigi, dia perlu makan, jadi dia makan kan. Waktu dia makan itu giginya sakit, ya. Terus dia bilang, saya nggak mau makan, gitu. Jadi dia keluar dari pola makan dia, saya pokoknya nggak mau makan. Tapi waktu dia nggak makan, dia kelaparan.
Nah, ini kan jadi kayak bolak-balik kan. Sama kayak di kelompok, kita kasih makan jiwa kita sama kelompok ini. Kemudian kita ilfeel, kesakitan, karena kita nggak dapat total acceptance. Kita keluar, me time. Ini kan kayak keluar masuk begini. Restless namanya. Nggak damai. Nah, permasalahannya apa? Seperti anak kecil tadi, ada sesuatu yang harus dicabut, yaitu giginya. Kalau dia ke dokter, gigi yang dicabut itu beres. Artinya apa? Ada sesuatu di dalam hati kita yang harus dicabut sama Tuhan, baru permasalahan ini beres gitu. Nah, kita lanjut ya. Kenapa lingkaran-lingkaran ini harus bersyarat? Ya, semua lingkaran itu ada syaratnya. Lingkaran yang dibikin oleh manusia. Pertama adalah kita mesti kenal budaya shame and honor. Nah, karena kita timur ya, kita itu di dalam keberdosan kita itu waktu dibuang dari Taman Eden, kita itu di-exile sama Tuhan karena keberdosan kita. Tuhan itu kudus, kita di-exile. Jadi rasa malu karena terbuang itu sudah ada di dalam setiap anak kecil yang lahir di dunia ini. Cuman nanti akan diperparah dengan penolakan-penolakan dari orang tua, penolakan-penolakan dari sekolah, itu akan memperparah dan membuat lubang di dalam hati kita yang besar gitu. Nah, inilah yang menjadi modal kita untuk mengisi kekosongan itu dengan lingkaran-lingkaran sosial. Nah, kemudian waktu kita masuk ke dalam lingkaran sosial ini, ada superioritas. Oh, lingkaran saya keren, paling keren. Pokoknya yang di luar lingkaran saya itu jelek. Jadi ini inferior, ya. Nah, kemudian ada yang namanya rating, ya. Nah, rating itu seperti apa? Saya membawa sebuah kertas ya. Saya akan modif sedikit kacamata ini. Nah, teman-teman lihat ya. Bisa di zoom ya, kelihatan ya. Di sini ada rating. Waktu kita punya shame dalam hati, kita tuh punya hierarki cara melihat orang tuh bagaimana. Rating ini honor, shame. Honor itu jadi manusia, shame itu jadi bukan manusia. Jadi ini diwongke, ini nggak diwongke. Ya, ini honor ini adalah mulia. Jadi waktu kita masuk ke dalam sebuah kelompok, kita itu diterima reputasinya di dalam kelompok dan kita itu honorable, terhormat, mulia, gitu. Nah, begitu kita keluar, kita itu shameful, kita itu memalukan, terbuang, bukan manusia, gitu, nggak diwongke, gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa waktu kita melihat suatu pride di dalam sebuah lingkaran itu bisa macam-macam. Mulai dari atas, tingkat nasional, negara, tingkat mungkin sinode, tingkat teologi, tingkat pengurus, itu lingkarannya bertingkat-tingkat sekali. Dan itu kalau kita banggakan lingkaran yang dibikin oleh manusia itu, kita akan melihat manusia lain dengan rating. Contoh gini ya, kalau saya dulu di sekolah itu ada kelompok anak pintar. Nah, berarti ratingnya pintar kan, pintar bodoh kan, ya. Jadi waktu kita lihat yang lain, kita pintar nih, masuk lingkaran pintar, ya, anak-anak pintar. Kita lihat yang lain, oh mereka pintar nggak ya? Oh kalau pintar masuk. Oh kalau bodoh keluar. Nah seperti itu, ya. Kemudian nanti pemusik nanti akan lihat skillnya, gitu. Jadi ini rating ini akan bergerak sesuai dengan apa yang kita tinggikan. Nah, dari mana asal shame ini? Apa budaya malu ini? Karena kenapa? Keluarga kita itu sudah mendidik kita untuk kita mengejar ke dalam lingkaran. Jadi caranya begini. Oh kalau kamu berprestasi, papa mama terima. Papa mama kasih hadiah. Kalau kamu tidak ranking, papa mama marahin. Nah marahin ini kan sama juga dibuang dari lingkaran kan. Ya. Kalau papa mama lihat ranking saya bagus, masuk ke dalam. Jadi ada transaksi sebetulnya. Ada syarat-syarat seperti itu. Dan di sekolah pun juga sama. Ada sistem-sistem yang melihat rating anak-anak yang lebih hebat dan tidak. Kemudian di dunia kerja juga sama ya. Jadi waktu kita menerima gaji, naik gaji itu semuanya ada rating. Lingkaran karyawan the best gitu. Ya. Nah, jadi dunia ini memang dengan cetakannya itu membuat sebuah hierarki, siapa yang dimanusiakan, siapa yang tidak dimanusiakan, siapa yang terhormat dan siapa yang memalukan. Nah, terkadang kita
dalam budaya yang tidak mengizinkan kerapuhan ini, kita itu dipaksa harus bisa gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak memakai kata ini? Ini sebetulnya kalau ditelusuri jauh ya, ini sebetulnya budaya takut rapuh sebetulnya. Jadi kalau sering dibilang gini sama teman, Cayo, semangat, ayo kejar gitu. Nah, kalau misalnya kita sering ngomong gitu, kemungkinan kita itu kurang menghargai kerapuhan. Padahal kerapuhan itu baik sebagai spiritualitas Kristen, sebagai orang Kristen gitu. Jadi kita tidak bisa melihat kalau kita nggak bisa lihat diri kita rapuh, kita nggak bisa lihat orang lain rapuh. Jadi waktu lihat orang lain rapuh, kita bilang semangat, padahal lagi butuh waktu untuk rapuh dalam beberapa waktu gitu. Nah, jadi kalau kita takut rapuh itu kata-kata yang terus harus semangat itu kan jadi too good to be true ya. Manusia itu harus semangat terus, gimana caranya ya? Kan jadi kayak nge-fake jadinya gitu. Nah, di dalam komunitas gereja ini kita terkadang keracunan sama budaya dunia. Jadi melihat orang yang rapuh, misalnya orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang mungkin belagu, oh ini sikapnya nggak baik nih, jelek gitu. Kita lihat dia shameful gitu. Oh ini yang bisa bersikap baik, ini yang tidak bersikap baik. Oh ini yang bisa produktif ya. Dalam budaya produktif itu, oh honorable. Oh kalau yang nggak produktif, shameful, bukan manusia gitu. Nah ini kan jadi kita kayak semacam sebetulnya komunitas Kristen yang kena toksiknya dunia gitu. Ya, kita menjadi orang-orang yang banyak rating dan kita jadi orang-orang yang bikin lingkaran-lingkaran kecil di dalam komunitas Kristen. Dan akhirnya komunitas Kristen itu terpecah belah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima orang apa adanya. Di dalam kerapuhan dia, pada saat dia tidak sempurna. Gitu. Nah masalahnya di mana sih? Ini kan terjadi kan di mana-mana gitu. Nah masalahnya adalah satu, shame itu hasil dari dosa kita itu melekat di dalam hati. Dan kita mesti ngerti bagaimana Yesus itu menghadapi godaan ini, shame ini, godaan lingkaran-lingkaran ini. Dan kita mesti ngerti bagaimana Yesus itu dengan lingkaran sorgawinya. Jadi saya akan bedakan gini. Yesus dengan lingkaran sorgawinya dan manusia dengan lingkaran dunianya. Karya salib Kristus itu yang sudah mati di Kalvari, di Golgota itu adalah wujud bahwa kita yang terbuang itu udah dipanggil masuk kembali ke dalam family, ke dalam keluarga kerajaan Allah. Ya. Jadi ada sebuah lingkaran keluarga sorgawi yang sedang disebarkan oleh Yesus melalui murid-muridnya. Nah, perbedaannya apa? Lingkarannya yang dibikin Yesus, lingkaran keluarga sorgawi, dengan lingkaran dunia. Nah, ini perbedaannya. Kalau lingkaran dunia, kita harus usaha, lihat orang di sana, lihat kita punya plus, baru jadi manusia. Baru honorable, diwongke. Ya. Jadi sebelum kita berusaha dan melakukan ritual itu, kita tidak dimanusiakan. Tapi lingkaran Kristus, lingkaran keluarga surgawi, begitu misalnya di lingkaran pemuritan ya, lingkaran murid ya, begitu dia lihat seseorang, dia langsung melihat bahwa, oh ini manusia. Kalau manusia masuk, beda ya. Kalau tadi gini, kalau lingkaran dunia gini, usaha baru masuk gitu, baru jadi manusia. Nah kalau lingkaran pemuritan, lingkaran yang menerima orang apa adanya, oh manusia, masuk, diterima apa adanya. Diadopsi, ya, diadopsi di dalam keluarga kerajaan surga. Kita bisa lihat di Roma 8 ayat 15. Tentang adopsi ini ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi selama itu manusia diadopsi dan kita sama-sama memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru,
ya Aba, ya Bapa. Jadi di dalam roh itu, kita itu diadopsi menjadi anak, kita direkrut ke dalam lingkaran keluarga sorgawi. Nah inilah yang dibawa oleh Yesus, yaitu lingkaran keluarga sorgawi. Nah lingkaran keluarga sorgawi ini sangat meninggikan kata sesama manusia. Makanya tadi kita baca di ayat yang pertama yang kita baca itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya rating ini nggak ada sebetulnya harusnya. Rating ini nggak ada. Artinya sesama manusia itu benar-benar flat antara saya dengan orang lain itu keberadaannya itu sama-sama berharga. Saya sebagai hamba Tuhan dengan jemaat, saya sama berharganya. Saya dengan mungkin koster atau satpam di depan, saya berharganya sama. Jadi sense of being-nya itu sama. Nah itu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita melihat sesama manusia itu semuanya flat, keberhargaannya itu sama di hadapan, sama-sama disayang. Kita nggak bisa lihat yang satu disayang lebih karena pelayanannya lebih banyak, satu kurang disayang karena cuman kerjanya nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Nggak ada seperti itu, dan di mata Tuhan itu semua sama, disayang. Gitu. Nah jadi lingkaran dunia pakai syarat-syarat baru dimanusiakan, sedangkan lingkaran keluarga sorgawi yang dibawa oleh Yesus itu melihat bahwa asal sesama manusia semua bisa masuk, diadopsi menjadi anak. Ya. Kelompok duniawi punya homogenitas, punya syarat-syarat yang sama. Contohnya, ada satu manusia yang ditinggikan, ada satu ideologi yang ditinggikan, satu style yang ditinggikan, bendera organisasi yang ditinggikan, cuma satu. Ada satu suku atau ras yang ditinggikan, ada satu denominasi bahkan yang ditinggikan. Jadi ada syarat-syarat tertentu gitu. Sedangkan keluarga surgawi itu, lingkaran ini, yang penting mau ikut Yesus, manusia, ayo masuk. Seperti itu aja, sederhana sekali. Dan grup dunia ini cenderung untuk eksklusif. Membuat pagar-pagar benteng-benteng yang begitu keras sampai orang itu mental untuk masuk gitu. Sedangkan lingkaran kerajaan surgawi ini adalah lingkaran yang inklusif, yang open untuk semua manusia. Ya, eksklusifnya di mana? Ada eksklusifnya sebetulnya. Cuma satu, manusia mau ngikut Yesus. Udah itu doang eksklusifnya. Selebihnya rekrut, adopsi, manusia bentuknya apapun masuk. Itu bedanya, itu sesama manusia. Kalau kita masih mempunyai rating honor and shame seperti ini, kita agak kurang mirip ke Yesus. Jauh. Karena Yesus itu udah sampai di tahap di mana dia melihat manusia itu sama berharganya. Dia bergaul dengan pemungut cukai. Dia bergaul dengan pelacur. Orang-orang yang zaman dulu itu marginal. Nah, sifat lingkaran dunia fana, sementara, gampang lenyap. Lingkaran kerajaan surgawi itu kekal. Nah, kenapa satu fana, satu kekal? Gampang. Kita punya lingkaran yang kita banggakan, misalnya keluarga aja. Dulu saya punya teman, terjadi kecelakaan mobil. Dia satu keluarga dalam mobil. Teman saya ini hanya satu-satunya hidup dan istrinya, anaknya semua meninggal. Cuma dia sendirian yang hidup. Artinya apa? Sekali swipe aja, Tuhan itu bisa menghilangkan satu keluarga. Lingkaran itu hilang dalam satu kecelakaan. Kita ini manusia yang rapuh sebetulnya. Kita ini gak bisa mengandalkan lingkaran-lingkaran duniawi untuk mengisi jiwa kita. Karena pertama, lingkaran itu gampang lenyap. Dan kedua, lingkaran itu tidak akan ada bersama kita selamanya. Tapi lingkaran surgawi, saudara-saudara di dalam Kristus, sesama murid, komunitas keluarga surgawi, itu akan menembus ke dalam kekekalan, dan mereka akan ada di dalam dunia yang baru, dan akan berkomunitas. Saya akan bacakan Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lihat, sebuah lingkaran yang multikultural, multibudaya, orangnya bentuknya macam-macam, sesama manusia,
dimasukkan di dalam kelompok keluarga surgawi. Ini loh pengharapan orang Kristen. Jadi kalau kita masih di dalam honor and shame, merating orang, yang ini kalau sempurna baru dimasukin lingkaran, kita itu belum benar-benar menghayati Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu kalau sudah punya lingkaran surgawi di dalam hati kita, ya, seperti Yesus. Perhatikan, waktu Yesus itu dicemooh sama orang di kampungnya, dicemooh sama orang Farisi, dia kan nggak cari-cari penerimaan. Aduh, maaf ya, saya ikutin aja kata-kata kalian, kan nggak gitu Yesus. Dia begitu dicemooh sama orang kampungnya, dibuang, ya dia jalan aja santai, karena dia nggak butuh lingkaran itu. Dia mengasihi mereka, tapi dia tidak mengisi hatinya dengan lingkaran itu. Lingkaran orang Farisi pun dia tidak mengisi hatinya dengan lingkaran orang Farisi. Dia tidak mengisi hatinya dengan lingkaran orang banyak. Kenapa? Waktu Petrus datang dan bilang, "Guru, orang banyak sudah datang. Wah, akan seru nih, guru akan dipuji-puji." Terus Yesus bilang apa? "Kita pindah yuk ke kota sebelah, karena saya disuruh Bapa ke kota sebelah." Jadi nggak ada tuh lingkaran popularitas di dalam diri Yesus. Lingkaran Yahudi apalagi, dia disalibkan, dituduh sama lingkaran Yahudi. Bahkan terakhir kali lingkaran murid yang dia harapkan hadir bersama dengan dia, waktu dia disalib pun lingkaran itu pun lenyap. Yang ada adalah lingkaran Bapa Sorgawi dan dirinya. Dia cukup dengan kasih yang diberikan di dalam lingkaran keluarga surgawi. Karena itulah Yesus bisa melakukan kehendak Bapa. Karena shame-nya itu sudah tidak ada. Kebutuhan untuk mencari lingkaran dan reputasi dalam dunia itu sudah tidak ada. Murid-murid yang dewasa seperti inilah yang bisa melakukan kehendak Bapa di dunia ini, karena mereka tidak didrive rasa shame itu oleh kepentingan orang banyak. Jadi ini ada unsur shame dan memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus membuat lingkaran surgawi itu mulai dari murid-muridnya, dan sekarang menyebar ke seluruh dunia, murid-murid Yesus. Sangat inklusif, menarik terus sesama manusia. Justru Yesus itu menarik orang bukan pada saat mereka kuat, tapi pada saat mereka rapuh. Lihat cara menariknya. Kalau misalnya kita masih ikut shame-nya dunia, cara narik lingkaran gini, kita tarik orang yang kuat, yang kompeten, kita tarik. Cara nariknya gitu. Tapi Yesus melihat nelayanlah ditarik. Pemungut cukailah ditarik masuk. Ini kan natur yang berbeda kan. Cara merekrutnya juga beda. Dia merekrut orang yang rapuh. Gitu. Dia merekrut orang yang marginal. Dia merekrut orang di titik terendah dari hidupnya. Nah, kita baca Roma 5 ayat 6 dan 8. Di sini terlihat ya. Saya bacakan sebentar. Roma 5 ayat 6 dan 8. Oh sorry, salah. Ya. Karena waktu itu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lihat, poinnya adalah ketika kita lemah, ketika kita masih berdosa, Yesus mau datang terima kita, masukkan kita ke dalam keluarga surgawi. Bukan begini loh, ayatnya kan nggak bilang gini, kalau kamu kudus ya, kalau kamu kuat ya, kalau kamu udah nggak berdosa ya, saya baru terima kamu. Kan nggak gitu, ayatnya bilangnya gini, pada saat kita lemah, kita nggak bikin apa-apa, minus gitu. Pada saat kita berdosa, Yesus terima kita. Ini perbedaan antara lingkaran duniawi dengan lingkaran surgawi. Kesimpulannya apa? Saya akan menyimpulkan dari ayat perikop Matius 22 ayat 36 sampai 40 yang kita baca di awal, ya. Sebenarnya kan strukturnya kasih Tuhan, kenal diri dan kasih sesama. Jadi pertama kita mesti tanya, siapa Tuhan yang kita sembah? Kalau kita benar-benar menyembah Yesus, kita perlu melihat Yesus yang sesungguhnya. Jangan sampai melihat Yesus yang bias. Jangan lihat Yesus yang lain gitu ya. Yesus itu pribadi seperti apa sih? Bapa Surgawi dan Yesus itu adalah satu. Mereka adalah pribadi
yang menerima kita di dalam kerapuhan. Jadi fragile itu is okay. Bahkan di dalam Mazmur-Mazmur itu, lamentation itu adalah orang-orang yang fragile, yang meratap pada Tuhan. Itu lamentation. Kita perlu di masa pandemi ini, perlu ada hal-hal yang kita perlu lakukan bersama. Worship itu dengan cara lamentation. Tidak selalu harus bahagia, tidak harus selalu semangat. Ada space buat orang itu menjadi rapuh. Dan perlu ada kelompok-kelompok di dalam youth yang bisa memberikan space buat orang itu cerita kalau aku tuh rapuh, aku tuh lagi nggak bisa gitu. Ini kan penting untuk pertumbuhan kita gitu. Makin serupa dengan Yesus. Yesus yang menerima kerapuhan. Lalu siapa saya? Kalau Yesusnya Tuhan udah benar, saya nanti juga benar. Saya adalah manusia yang rapuh, yang butuh anugerah, merasakan lingkaran keluarga surgawi. Keluarga surgawi itu kasihnya perfect. Nggak bisa disediain sama lingkaran manusia. Mau cari kemana-mana kosong. Mau cari lingkaran pacar, carilah cowok yang bisa atau cewek yang bisa memenuhi kasih kita dengan begitu sempurna. Sampai jiwa kita, sense of being kita full. Nggak ada. Bahkan istri saya pun tidak bisa memenuhi sense of being saya sampai wholeness. Yang bisa memenuhi itu Yesus. Yang bisa memenuhi itu Bapa Surgawi. Our heavenly family. Banyak orang yang mau menuntut ayahnya, ibunya seperti ini, minta maaf sama dia karena dulu pernah jahatin dia ibunya. Diharapkan terus sampai ayahnya, ibunya meninggal pun dia masih mengharap penerimaan dari lingkaran keluarga earthly family-nya. Tapi gak pernah kunjung datang karena ayahnya, ibunya tidak pernah minta maaf pada dia. Itu menjadi luka batin yang panjang dan akan merusak banyak relasi. Tapi sebenarnya waktu kita switch ke dalam heavenly family, kita itu menerima kasih yang sempurna dan kita itu heal. Kerapuhan kita diterima dan kita pulih. Dan kita bisa berelasi dengan orang lain tanpa ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena ekspektasi kita sudah dipenuhi sama Bapa Surgawi dan juga dipenuhi sama Yesus. Jadi siapa saya? Saya manusia yang rapuh yang butuh anugerah dan merasakan lingkaran keluarga surgawi. Siapa sesama kita? Sesama kita itu adalah calon-calon keluarga. Kalau kita mindsetnya udah mindset keluarga surgawi, setiap kali lihat orang itu kita melihat mereka itu calon keluarga saya. Mereka itu calon keluarga saya. Kan karena gitu. Murid itu merekrut murid-murid lain ya, supaya menjadi keluarga kerajaan Allah gitu. Jadi manusia lain itu bukan musuh. Bukan yang harus di-rating, tapi orang yang harus diterima padanya. Mengajak mereka masuk ke dalam lingkaran keluarga surgawi. Heavenly family. Disinilah kelompok murid-murid itu bertumbuh dan mereka heal. Karena mereka diterima di state-nya mereka. Mereka nggak dituntut selalu harus perfect, capek. Jujur capek. Kalau saya secara pribadi, saya udah nggak mencari penerimaan total di dalam lingkaran yang dibuat manusia. Dan saya mengajak Anda juga, ayo kita cari total acceptance itu di lingkaran keluarga surgawi, bukan di lingkaran yang dibuat oleh manusia. Karena itu sementara. Dan itu manusia berdosa nggak bisa kasih kita total acceptance. Nah sekarang pesan saya buat yang ada di dalam lingkaran, ya, mungkin saat ini Anda, saya kalau ada berada dalam lingkaran, kita merasa kuat. Ya. Tapi percayalah, kalau kekuatan kita itu karena kita punya lingkaran yang fana, lingkaran duniawi, nanti di swipe sama Tuhan gini, set, hilang. Lingkaran apa yang nggak hilang? Nggak dimakan waktu. Lingkaran status kah? Di dalam gereja? Lingkaran status di dalam pekerjaan kah? Teman-teman, sahabat semua udah di swipe kan? Berganti kan? Nggak ada lingkaran yang tetap kok. Yang tetap itu cuman keluarga surgawi itu adalah kelompok murid-murid yang belajar menjadi anak-anak dari Heavenly Father. Itu akan menembus dalam kekekalan ke dalam eternity. Buat yang masih ada lingkaran, sarannya begini, yuk coba kita lihat yuk, kalau lingkaran ini sementara, kita perlu syukurin dan kita perlu tahu bahwa lingkaran itu ada bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kita sayangi mereka, gitu. Dan sadar bahwa bukan karena kita bisa jadi mereka mau bikin lingkaran sama kita, tapi itu dikasih anugerah Tuhan. Dan kalau yang belum bertobat, melihat bahwa diri rapuh,
ya, kemungkinan nanti Tuhan akan kasih satu penderitaan, lingkaran itu akan diambil, apapun yang kita banggakan akan diambil. Kalau kita anak itu kan pasti akan dihajar. Jadi butuh dihajar untuk bertobat. Lingkaran itu akan diambil, lingkaran kita banggakan ini yang paling keren, lingkaran saya gitu. Itu akan diambil aja sama Tuhan, seret gitu, ya. Dan itu akan hilang sekejap. Saya gambarkan gini, lingkaran itu kayak tahu vape ya, yang orang yang rokok vape itu kan suka akrobat gitu ya. Lingkaran asap gitu ya, sep itu kayak lingkaran kan. Tapi kan lingkaran itu kan uap, vanity, sia-sia. Jadi begitu kita kebas gitu ya, lingkaran itu buyar. Nah itu lingkaran yang dibikin oleh dunia, lingkaran yang dibikin manusia. Tapi lingkaran keluarga surgawi itu lingkaran yang kekal. Nah, buat kita yang sekarang merasa diri rapuh, kesana nggak diterima, mau masuk lingkaran sana kurang talenta, mau masuk lingkaran sana ditolak. Kok saya jelek amat ya? Kok nggak bisa apa-apa ya? Lingkaran sana sini saya ditolak gitu. Kok saya bukan manusia ya? Kok saya shameful ya? Saya memalukan ya? Percayalah, titik kerapuhan itu perlu diterima. Kenapa? Untuk kita bisa serupa Yesus, seperasaan dengan Yesus dengan kerapuhannya. Supaya kita bisa mengandalkan Tuhan dan minta supaya dikasih lingkaran surgawi. Bedakan antara kita tahu kita itu anak Allah, sama kita sadar, awareness kita bahwa kita anak Allah. Ini beda sekali. Kalau cuma knowledge ya, itu nggak merubah hidup. Tapi kalau kita punya awareness di dalam hati kita bahwa kita itu anak Allah, itu identitas itu mengubah hidup dan grace itu akan mengubah hidup kita. Jadi terimalah manusia lain, siapa sesama, terimalah manusia lain di dalam kerapuhan dan ajak mereka masuk tanpa memandang rating-rating dan lihat mereka itu sesama manusia aja tanpa syarat. Quote terakhir ya saya kasih, ini saya bikin tadi quote-nya. Kalau by works ya, berdasarkan usaha manusia, by works means fragile and not accepted. Kalau kita orang yang selalu berusaha membuat lingkaran, ya, kita akan lihat bahwa kita tuh kuat dan kita nggak akan terima orang yang fragile, karena kita berasa kita bisa sendiri. By work means fragile and not accepted. Jadi kalau kita melakukan hidup kita, mengisi jiwa kita itu berdasarkan usaha kita, mencari lingkaran yang kita buat sendiri, artinya waktu kita akan berasa kuat dan kita merasa bahwa orang rapuh itu jelek gitu. Dan kita akan rapuh itu nggak diterima. Tapi kalau kita by grace, hidup kita by grace, artinya apa? By grace means fragile but accepted. Berdasarkan anugerah itu adalah artinya kita tuh rapuh, semua tuh dikasih Tuhan. Tapi kita diterima. Jadi pahamilah ayat tadi, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia, sama, gak pakai rating. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Kami benar-benar disadarkan ya Tuhan bahwa terkadang hidup kami banyak sekali rating-rating. Banyak sekali syarat-syarat, banyak sekali pengejaran-pengejaran masuk ke dalam lingkaran sini, masuk ke dalam lingkaran sana ya Tuhan. Tuhan, kami restless ya Tuhan. Jiwa kami kosong. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa mengerti bahwa sebenarnya lingkaran surgawi itu, lingkaran keluarga surgawi itu sudah disediakan oleh Engkau. Melalui pengorbananmu di kayu salib, Engkau telah mengadopsi seluruh manusia di dalam dunia ini masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Bagi mereka yang mau, bagi mereka yang mau percaya. Tuhan, satu hal yang kami minta, biarlah di dalam komunitas O2F ini, Our Second Family ini, bisa melihat lingkaran keluarga surgawi, bisa merasakan lingkaran keluarga surgawi itu di dalam hati, sehingga lingkaran keluarga surgawi ini bisa memecah seluruh lingkaran-lingkaran kecil yang selama ini menjadi sekat-sekat di dalam komunitas ya Tuhan. Ini hanya Engkau yang bisa lakukan ya Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami Tuhan, untuk mengasihi sesama kami manusia, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah Engkau yang menghilangkan seluruh rating-rating di dalam pikiran dan perasaan kami. Biarlah kami melihat bahwa diri kami rapuh. Biarlah kami melihat bahwa sesama kami juga rapuh. Seorang yang rapuh akan mudah menerima orang yang rapuh. Tapi seorang yang kuat tidak akan mau menerima orang yang rapuh.
Biarlah identitas manusia yang rapuh ini ya Tuhan menjadi identitas di dalam hati kami setiap orang di dalam komunitas O2F ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari rekan-rekan pemuda, kita mau bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Doa syafaat. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kehidupan kami, untuk nafas yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin mendoakan pergumulan jemaat pemuda di dalam O2F Community ini. Ada anak-anak muda yang masih bergumul di dalam mencari pasangan hidup, pacar, dan ataupun calon istri ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin mereka ya Tuhan, berikan mereka hikmat, dan biarlah mereka di dalam penantian ini, mereka mencukupkan diri dengan keberadaanmu, mencukupkan diri dengan lingkaran surgawimu terlebih dahulu ya Tuhan. Selama mereka menunggu ini ya Tuhan, biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih, menjadi murid, menjadi anak, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang pada saat mereka berelasi nanti mereka mencerminkan kasih Kristus dalam hubungan relasi mereka. Kami berdoa untuk setiap teman-teman pemuda yang kuliah. Tuhan berikan mereka hikmat dan melihat bahwa pelajaran-pelajaran di kuliah itu adalah bekal untuk memenuhi panggilan hidup Tuhan. Itu adalah bekal-bekal kecil yang Tuhan berikan untuk bisa mereka gunakan di dalam mereka melakukan panggilan Tuhan di masa depan secara unik bagi masing-masing orang. Dan juga di dalam pekerjaan, teman-teman pemuda ini ya Tuhan, berikan mereka hikmat ya Tuhan, agar mereka tidak hanya bekerja hanya untuk mencari penghasilan, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi biarlah panggilan kami sebagai murid, yaitu memuridkan orang lain di ladang pekerjaan, menjadikan pekerjaan itu ladang misi kami, memperlihatkan kasih Kristus dalam relasi kerja kami. Itu begitu nyata di dalam kehidupan kami anak-anak pemuda ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong kesehatan mereka, topang mereka dengan kesehatan ya Tuhan, supaya mereka bisa menyebarkan kasih Kristus di tengah keluarga, gereja, dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, untuk negara ini dengan segala macam bentuk politik, banyak sekali lingkaran-lingkaran dalam negara Indonesia ini ya Tuhan. Ada lingkaran-lingkaran yang begitu menindas orang lain, ada lingkaran-lingkaran oposisi, ada lingkaran-lingkaran yang dikagumi, begitu banyak lingkaran ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa ini semua di dalam kedaulatan-Mu. Engkau merancangkan formasi seperti ini supaya kami bisa merasakan proses Tuhan, pembentukan Tuhan di dalam negara Indonesia ini ya Tuhan. Bila kami menyikapi negara ini adalah bentuk pengajaran dan pembentukan Tuhan bagi komunitas kami di sini, O2F Family ini ya Tuhan. Biarlah kami juga belajar dari negara ini, pengajaran-Mu ya Tuhan, baik itu yang terlihat baik ataupun buruk. Tuhan, kami ingin berdoa untuk tenaga-tenaga medis di tengah COVID ini yang masih berjuang. Sudah ada beberapa yang meninggal ya Tuhan, dan kami tahu mereka berjuang untuk orang lain dan untuk Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sosial. Tuhan, jaga mereka ya Tuhan. Berikan mereka sukacita di dalam mereka melayani orang-orang yang terjangkit corona ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan, dan terima kasih untuk hari ini.
Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari rekan-rekan pemuda sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau persiapkan persembahan kita dengan mendasari dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari teman-teman pemuda, kita memberikan persembahan kita dengan membawa hati kita dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan kesukarelaan. Teman-teman pemuda bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang ada, atau teman-teman juga bisa memberikan melalui aplikasi fintech yang ada, atau jikalau teman-teman pemuda tidak bisa memberikan melalui kedua media tersebut, teman-teman bisa mengumpulkan persembahan, memasukkan dalam amplop, dan pada akhir bulan teman-teman pemuda bisa menghubungi kantor gereja untuk dapat diambil. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami kembali datang kepadamu dengan ucapan syukur, ungkapan syukur kami melalui persembahan kami pada pagi hari ini. Tolong kami ya Bapa, biarlah kami senantiasa terus memberikan hati kami, jiwa kami, sebagai persembahan kami yang hidup. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, dengan keikhlasan kami dan kesukarelaan kami. Kami mempersembahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mau berkati persembahan ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu, khususnya GKI Sulung, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk melayani mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman pemuda, setelah ini kita akan melanjutkan kehidupan kita, dan biarlah setelah ibadah ini kita boleh bersama-sama berjuang untuk menjadi komunitas yang satu, komunitas yang bertumbuh bersama-sama, komunitas kerajaan surga.
Mari kita kembali ke dalam realita hidup kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.